Kalau dulu kita bicara Jogja biasanya hanya bicara Malioboro, eh, Keraton. Sekarang ternyata di daerah selatan banyak dibuat akad, di mana di situ imbasnya tentu roda ekonomi berputar. Memang ketika saya tadi jalan-jalan di daerah wisata ini ada warung-warung yang tentu imbasnya itu menghasilkan profit, sehingga penduduk setempat tidak hanya menjadi penonton saja. Berapa satu ini ya? Satu orangnya Rp5.000. 5.000. 5 orang. Berarti 25 plus parkir 5.000. Oh. 7 orang ya? 7 orang. Boten. Ini yang ngelola siapa nih, Mas? Sini Pemda atau lahannya milik perhutani, yang lola masyarakat sini. oh. 20 nggih. Di dalamnya ada apa aja, Mas? Sini ada spot foto, itu rumah hobbit sama rumah kayu. Spot foto. Untuk permainan Flying Fox tapi belum buka. Suan ya? Nggih, monggo. I just wanna feel alive in the starlight. I see in your eye. I just wanna feel alive in the starlight. I see in your eye. I just wanna feel alive in the starlight. I see in your eye. I just wanna feel alive in the starlight. I see in your eye. Kemana, Adek? Just hold on. I'm never letting go. Never letting go. Hold on. I'm never letting go. Never letting go. Just hold in the starlight, in the starlight, in the starlight, in the starlight, in the starlight. Ya, hai guys, akhirnya sampai juga di daerah tujuan wisata Rumah Batu Songgolangi. Ini daerah tujuan wisata ini sangat cocok buat keluarga yang masih punya anak-anak kecil, karena sangat dimanjakan anak-anak kecil dengan imajinasi tentang dongeng-dongeng anak-anak. Ini salah satu di antaranya, ini ada rumah hobbit,
Terus kalau kita arahkan ke sana, nah itu ternyata ada batu yang apa ya? Mungkin dia menyebut rumah 1000 batu itu karena ada batunya, tapi apakah ada jumlahnya 1000? Ya saya juga sendiri belum tahu. Tapi kalau dihitung-hitung mungkin mereka pihak pengelola sudah menghitungnya sehingga mereka berani menamakan daerah wisata Rumah 1000 Batu Songgolangit. Masih dari daerah tujuan wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kali ini kita wisatanya ke daerah pegunungan, yang mana sebelumnya dari sebelum tadi kita dari daerah tujuan wisata negeri di atas awan, di mana negeri di atas awan itu posisi bukitnya itu paling tinggi, sehingga kalau kita bisa beruntung pagi-pagi kita bisa melihat matahari terbit, pun sorenya kita bisa melihat matahari terbenam. Di situ ada ngarai, ada bukit, ada gunung. Terus kalau pagi-pagi itu kita bisa ngelihat embun-embun itu menutupi daerah ngarai atau daerah dataran rendahnya. Masih dengan daerah tujuan wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Ini rumah 1000 kayu yang lokasinya masih di daerah lokasi wisata 1000 Batu. Coba kita lihat ke sana. Ini daerah tujuan wisata yang membuat pengunjung menjadi sehat. Kenapa saya katakan sehat? Karena selain di daerah pegunungan yang udaranya sangat segar, terus bicara mengenai daerah pegunungan, tentu kontur daerahnya itu ada naik turun, nggak datar seperti kalau kita wisata di daerah perkotaan, misalnya ke mall atau ke daerah-daerah yang menunjukkan dulunya punya riwayat atau sejarah tentang apa. Rupanya Jogja sekarang ada alternatif lain selain kalau dulu kita bicara Jogja biasanya hanya bicara Malioboro, keraton. Sekarang ternyata di daerah selatan banyak dibuat, atau seperti tadi saya ngomong sama penjaga rumah 1000 Batu, bahwa ini lahannya itu lahan dari perhutani, tapi pengelolanya adalah masyarakat, di mana di situ imbasnya tentu roda ekonomi berputar. Memang ketika saya tadi jalan-jalan di daerah wisata ini ada warung-warung yang tentu imbasnya itu menghasilkan profit, sehingga penduduk setempat tidak hanya menjadi penonton saja, tetapi mereka terlibat dalam wisata yang sedang digalakan oleh pemerintah. I just wanna feel alive in the starlight. I see in your eyes. Daerah wisata 1000 Batu ini yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, banyak spot-spot untuk kita melakukan foto-foto selfie karena sangat-sangat unik gitu. Ada rumah kayu, ada rumah hobbit, ada jembatan jomblo, juga ada jembatan apa ya, sangat-sangat etnis kesannya itu. Jadi seperti ini kondisinya, akan sangat membuat kita menjadi segar karena emang ini daerah outdoor atau wisata terbuka. Kita bisa menyerap udara hutan yang sangat segar. Malioboro ternyata bukan hanya
menjadi daerah tujuan wisata, kalau kita ke Jogja, ada alternatif lain di sekitar selatan Yogyakarta, yaitu rumah batu, rumah di atas angin, dan masih banyak daerah-daerah wisata yang lainnya. I just wanna feel alive. In the starlight, I see in your eyes. Kita bisa melihat ada bangku-bangku berjejer, bangku-bangku yang sangat ramah lingkungan karena ini memanfaatkan dari tanaman yang ditanam oleh perhutani. Sementara di depan sana itu ada bundaran, mungkin itu bagian untuk pengelola menyediakan atau memfasilitasi orang-orang yang mau berekspresi, apakah itu bentuk pementasan monolog atau apa. Ya demikianlah kreativitas pengelola 1000 batu sehingga mengundang pengunjung untuk datang dan datang lagi.